Jadi ongoing nggak bisa Bu ya, harus sebelum ongoingnya. Oh, Ya, betul, betul. Ongoing tidak bisa. baik, baik. Kemudian lanjut lagi Bu, dari Doni ya, Doni Gusri Zaldi ini bertanya terkait dengan hasil akhir tes substansi. Apakah hasil ditentukan oleh passing grade saja atau tetap dengan rekomendasi dari interview? Gimana itu Bu? Hasil akhir tes substansi itu sebetulnya eh, tidak hanya berdasarkan dari interview. Karena nanti yang akan menentukan ada yang namanya komite reviewer begitu. Komite reviewer itu semuanya dari eksternalnya LPDP, tidak bukan dari LPDP. Nah, komite ini yang akan menentukan di sidang pleno, itu yang akan menentukan seseorang itu ditetapkan sebagai calon menerima beasiswa atau tidak. Jadi untuk tadi wawancaranya, peranan daripada pewawancara ini memberikan rekomendasi sebagai lulus atau tidak lulus begitu. Kemudian data itu masih diolah di level komite reviewer. Komite reviewer itu terdiri dari 11 tokoh yang nanti akan menentukan seseorang bisa ditetapkan sebagai penerima beasiswa atau tidak. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Ya, berarti passing grade-nya berpengaruh nggak Bu terhadap Passing, kelulusan? oh berpengaruh, Berpengaruh. berpengaruh. Oh iya, iya. Baik. Saya lanjut dari Didi Karsidi bertanya yang pertama untuk beasiswa dosen NIDN atau NDK ada di Kemendikbudristek ya Bu. Pertanyaan kedua, apakah ijazah SD, SMP, dan SMA hilang dan sudah diganti STTB atau pengganti ijazah? Apakah bisa mendaftar ya Bu? Saya dengar harus mencantumkan ijazah SD, SMP, dan SMA. Bagaimana itu Bu? Tunggu tuh. Ijazah SD SMP-nya hilang begitu? Gimana? Iya, ini katanya sih hilang. Itu gimana nih? Didi Karsidi mungkin bisa. Gini saja, mungkin langsung Ya. bisa saja. Kalau hilang, terus sudah ada surat keterangannya, itu tidak apa-apa. Dilampirkan saja ke Iya. keterangan bahwa itu hilang dan ini gantinya. Kemudian surat keterangan itu surat keterangan yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan begitu. Dari kepolisian, kemudian bahwa ijazah tersebut hilang begitu. Iya. Oh iya. Ini pertanyaan jasanya sudah diganti jadi STTB Bu. Jadi bisa pakai STTB ya saja ini. Selama itu resmi itu bisa. Artinya kalau STTB itu sebagai pengganti ijazah dan ijazahnya hilang itu selama ada dokumen yang mendukung itu bisa. Oke, baik. Kemudian lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada tes tertulis pada tes substansi? Kemudian pertanyaan lanjutan, seperti contoh apa pertanyaan-pertanyaannya yang akan dipertanyakan kepada calon penerima? Gimana Bu? Itu Bu. Jadi apakah ada tes? Tidak ada tes tertulis dalam seleksi substansi. Jadi wawancara kemudian CV tadi ya. Nah, wawancara ini kualitatif sekali, makanya ada probing-probing yang dilakukan oleh pewawancara. Nah, apa yang ditanyakan itu saya pastinya tidak bisa menjawab karena itu setiap pewawancara akan menanyakan berbeda-beda. Akan melakukan probing tadi sesuai dengan konteks daripada pewawancara dan yang diwawancarai. Jadi tidak bisa pertanyaannya apa yang ditanyakan ya, tetapi secara umum pertanyaan tersebut akan menelusuri kenapa seseorang tertarik pada prodi yang diambil, kemudian memilih universitas yang dipilih tadi, dan apa yang akan dilakukan dengan ilmunya yang sudah dipelajari tadi. Intinya umumnya seperti itu, tetapi detailnya itu tidak satupun yang artinya tidak bisa dijelaskan karena tadi kualitatif dan masing-masing pewawancara mempunyai hak untuk melakukan probing-probing. Semoga menjawab. Baik, ya. Kemudian beralih lagi Bu, waktunya lagi. Ini ada dari Yona Prestisa. Kalau sudah ada LA di suatu universitas, lalu ketika lulus mau pindah ke universitas lain,
selain universitas yang sudah dapat LOA tadi. Apakah diperbolehkan, Bu? Jadi Tidak, universitas tidak. oh, Jadi nggak boleh ya? ketika sudah ada LOE, kemudian itu disubmit untuk mendaftar, sudah tidak bisa pindah ke universitas yang lain karena kami sudah memasukkannya itu sebagai ngunci begitu. Nanti tidak diikutkan dalam seleksi bakat skolastik begitu. Dan LOE unconditional itu dijadikan dasar bahwa seseorang akan masuk di universitas itu. Semoga menjawab. Oke, intinya nggak bisa, Bu ya. Harus tetap yang kampus yang sama. Iya. Ya, kemudian lanjut lagi dari Vidya Laila. Ya. Untuk pembuatan akun EPDP, apakah setiap tahun pembukaan atau cukup sekali saja? Nah, ini untuk pembuatan akunnya. Pembuatan akun satu sekali aja, Sekali. tapi sehingga jangan dilupakan passwordnya. Jadi username dan password jangan dilupakan karena kalau lupa nanti tidak bisa masuk. Jadi catat dengan betul username dan passwordnya sehingga itu nanti bisa digunakan kapan saja. Terima kasih. Baik, kemudian beralih lagi dari Robianti Wulandari di sini bertanya terkait urutan pilihan jurusan, Bu, saat pendaftaran LPDP, apakah harus diurutkan sesuai ranking universitas? Jika diterima di dua universitas, namun yang dipilih urutan terakhir, apa itu tidak apa-apa, Bu? Itu gimana, Bu? Tidak apa-apa. Jadi 3 universitas itu tidak menunjukkan urutan bahwa yang pertama adalah pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Semuanya sama. Jadi nanti yang diserahkan ke LPDP adalah LOE yang dipilih untuk sebagai tujuan studi. Misalnya 3-3-nya diterima, begitu ya. 3 universitas diterima. Pilih salah satu yang disukai atau yang lebih cocok, yang lebih pas. Saya ingin studi di universitas ini, maka itu yang diserahkan ke LPDP LOA-nya. Gitu. Baik, baik, Bu. Nah, ini ada pertanyaan di luar LPDP ini, Bu. Gimana atau ini saya kayaknya skip aja ya yang di luar LPDP. Saya fokus ke pertanyaan yang terkait LPDP. Ini masuk skopnya LPDP. Saya ini dari Merlin dari Universitas Timur mau tanya tentang tes skolastik dan substansi dilakukan secara online atau offline, Ibu? Kalau selama pandemi ini, kalau pandemi masih ada, itu semua akan dilakukan secara online. Tetapi nanti begitu pemerintah mengumumkan bahwa pandemi sudah berakhir atau kita sudah bisa melakukan aktivitas secara offline, akan dilakukan secara online. Seperti sebelum pandemi. Oke. Ya, baik. Kemudian dari Eva Gultom, ini bertanya di salah satu syarat khusus BPI reguler disebutkan bahwa untuk mendaftar jenjang doktor dari program magister penelitian tanpa IPK. Program magister penelitian yang dimaksud bagaimana ya, Bu? Jadi ini program magister penelitian. Bagaimana program magister? Program magister penelitian tanpa IPK. Itu Oke. BPI reguler, Bu. BPI reguler. Nah, itu harus ada surat keterangan atau surat keterangan dari kampus bahwa ini tidak ada IPK, kemudian ini berdasarkan riset begitu. Harus ada surat keterangan ya, Bu ya. Baik. Saya lanjut lagi kepada Robianti Wulandari. Nah, ini mungkin bertanya lagi ya. Oh, ini menanggapi tadi, Bu. Saya pernah dengar ada yang ganti universitas pilihan karena diterima di Harvard. Katanya bisa ganti universitas jika universitas tersebut memiliki ranking yang lebih tinggi. Yang tadi, Bu. Itu dulu sekali itu kebijakan yang dulu. Kebijakannya tiap tahun dievaluasi, kemudian berubah gitu. Kalau dulu kan tidak ada 3 pilihan universitas, dulu hanya 1 pilihan universitasnya sehingga bisa pindah begitu. Tetapi ini kan sudah 3 pilihan. Jadi tiap tahun itu kebijakannya bisa berbeda-beda. Oke, baik. Ya, mungkin terakhir, Bu, dari yang raise hand karena sudah mau jam 10 ya di waktu WIB. Saya persilakan kepada Arben untuk bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bu Rutmini.
saya kan alhamdulillah sudah dapat LOA dari salah satu kampus dalam negeri. Nah, di mana saya keterima di Magister Teknik Kimia UGM. Nah, di sana ada konsentrasi yang ingin saya pelajari lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan yang saya angkat di dalam esai saya. Nah, tetapi baru-baru saja kemarin ini konsentrasi tersebut sudah lepas dan menjadi prodi baru, Bu, seperti itu. Nah, kira-kira apakah nanti misalnya saya bisa lulus LPDP, apakah saya bisa pindah ke prodi tersebut, Bu? Ke prodi yang sebelumnya itu adalah konsentrasi di Magister Teknik Kimia itu. Terima kasih. Nanti bisa dijelaskan saja ketika sudah lulus beasiswanya ya, bahwa pilihan pertama tadi prodi tadi tidak ada, kemudian prodi itu ganti ini begitu. Kemudian ada surat keterangannya dari kampusnya. Oh baik, terima kasih Bu. Berarti sebenarnya prodi itu masih ada, Bu. Prodi Magister Teknik Kimianya masih ada. Cuman kan di dalam prodi Magister Teknik Kimia tersebut ada 3 konsentrasi. Nah, di mana salah satu konsentrasinya ini sudah berkembang menjadi prodi baru, tetapi masih di dalam Departemen Teknik Kimia tersebut, Bu. Seperti itu. Kalau ilmunya masih satu rumpun sebetulnya enggak masalah, Mas. Oh, berarti nanti bisa diajukan gitu ya, Bu, untuk pindah ke prodi yang ingin didalamin itu, Bu. Kalau masih satu rumpun ya, bisa. Oh, baik, Bu. Berarti nanti yang dibutuhkan adalah surat keterangannya itu ya, Bu. Surat keterangan dan kalau bisa LOE baru begitu. Ini kan baik, berarti prodinya sudah beda kan? Iya, Tapi Bu, masih dalam satu fakultas begitu kan? Benar, Bu. Kemarin saya sudah sempat tanyakan, Bu, kepada admin prodinya yang sebelumnya mengelola Magister Teknik Kimia juga. Namun katanya dari pihak fakultas itu tidak bisa memberikan LOA baru seperti itu, Bu. Takutnya LOA prodi tersebut juga kan tidak ada di dalam list LPDP seperti itu, Bu. Kira-kira kalau misalnya nanti saya masukkan LOA kalau baru, tidak ada dalam list LPDP itu tidak bisa. Artinya kemungkinan prodinya ini kan belum prodi A begitu ya. Itu tidak bisa, Bu. Karena persyaratan prodinya harus A, Mas. Oh, begitu, baik, Bu. Coba nanti dipertimbangkan lagi karena ada persyaratan prodi itu harus A begitu. Prodi baik. Ini ya, prodi universitas tempat tujuan ya. Iya, Bu, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Ya, baik. Ya, minta maaf kepada peserta yang lain yang bertanya karena kita dibatasi waktu. Waktu tinggal beberapa menit lagi, sudah menunjukkan jam 11 waktu Indonesia Tengah. Mas Ramda, sebetulnya kesempatan nanti masih banyak sekali. Ya. Kalau setiap hari Rabu itu ada yang namanya bincang-bincang Bianca begitu. Itu nanti juga bisa bertanya di situ. Kemudian nanti kalau ada sosialisasi lagi di manapun itu bisa naik hadir begitu. Jadi masih banyak yang masih banyak media atau kesempatan yang digunakan sebagai untuk sosialisasi. Kemudian juga nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan dikumpulkan. Kemudian nanti pertanyaannya apa saja bisa saya jawab melalui email atau WA. Begitu, Mas. Oh, baik-baik. Untuk yang bincang-bincang Bianca tadi, platformnya pakai apa, Bu? Melalui apa? Setiap minggu sebetulnya beda gitu. Jadi coba nanti gimana nge-share-nya ya. Nanti bisa saya share kalau diperlukan. Ya. Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya nanti bisa mengikuti kegiatan yang terkait LPDP yang lain yang diselenggarakan oleh host yang lain, atau juga bisa mengikuti tadi ya bincang-bincang melalui platform yang sudah ditentukan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya dan juga kepada Ibu Rumtini, terima kasih banyak atas waktunya di tengah-tengah kesibukan Ibu yang harus mengisi lagi agenda berikutnya. Kami sampaikan kepada Ibu Rumtini banyak terima kasih, Bu. Ya, semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat bagi kami semua. Amin. Ya. Untuk peserta kami sampaikan ada di chatroom untuk mengisi absensi hari ini untuk keperluan sertifikat ya. Kemudian untuk dokumentasi atau publikasinya yang kami lakukan adalah melalui YouTube
sudah ada link yang kami kirimkan di chat room. Mas Randam, Ya. saya pesan aja kalau masih pertanyaannya banyak, tolong nanti didaftar aja pertanyaannya apa, begitu nanti dikirimkan ke saya juga bisa nanti saya jawab. Kalau Oke. kalau tidak melalui forum ini, tapi nanti secara dengan email atau dengan WA gitu. Kalau memang pertanyaannya penting. Baik Ibu. Ya. Baik. Jadi insya Allah nanti untuk yang berikutnya kami akan kirimkan beberapa pertanyaan ya dari peserta. Mudah-mudahan Ibu bisa menjawab dan kita bisa kirim balik ke pesertanya. Baik, karena agenda acara hari ini sudah selesai dan tuntas, untuk kegiatan sosialisasi LPDP hari ini saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak. wabarakatuh. Saya izin live ya. Ibu, terima